kesulitannya menjalankan kegiatan produksi souvenir ini, di awal kita menemui beberapa kendala yang emang karena persaingan pasar yang emang dengan daerah-daerah yang lebih dulu punya produksi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Herman, umur 41 tahun. Saya lahir Serang, bekerja sebagai pengrajin limbah kayu jati Belanda. Kita coba mengasah kemampuan kita. Kita dulu bukan seorang pengrajin yang menurut kita di awal ini sangat sulit untuk dikerjakan. Kita dibantu, dimentori sama beberapa orang dari perusahaan yang bermitra, PT Indah Kiat tepatnya, untuk meningkatkan skill yang ada. Ada target yang harus dicapai dalam kegiatan ini, terutama tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari didirikannya bisnis ini supaya saya bisa merekrut, bisa merangkul teman-teman yang ada di sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Kalau harga itu kita biasanya ditentukan dari berbagai aspek, terutama dari tingkat kerumitan, dari kuantiti produk, berapa jumlah produksi yang produk yang diproduksi, itu bisa menentukan berapa nilai harga satuannya. Bervariasi mulai dari harga 10.000 sampai dengan harga puluhan juta. Misalkan kalau tingkat kerumitannya rendah, kita juga bisa produksi dengan waktu yang cepat dan produksi dalam jumlah yang banyak seperti gantungan kunci. Mungkin yang menengah ada kayak semacam kotak tisu dari kayu, dan yang kelas yang di atas itu dari souvenir kayak miniatur suatu monumen, miniatur suatu bangunan. Kalau yang lebih besar lagi harganya itu seperti diorama dari limbah kayu. Kalau untuk ketersediaan bahan baku, saya rasa sangat banyak, karena kita concern di penggunaan bahan bekas, bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, karena bahan baku yang dipakai ini kayu bekas dari sisa-sisa peti kemasan. Karena kita berangkat dari pengrajin yang emang kalau di Banten sendiri belum banyak kan gitu. Makanya di awal kita harus aktif mengikuti berbagai promosi, berbagai pameran, berbagai exhibition. Kita aktif diikutsertakan sama perusahaan PT Indah Kiat dalam gelaran pameran lokal maupun nasional dan internasional juga. Nah, dari situ produk-produk yang kita hasilkan bisa dilihat, bisa akhirnya diapresiasi sama para pengunjung. Kalau untuk pengenalan, untuk pelatihan bisa diakses secara resmi ataupun secara kegiatan yang emang diadakan sama pihak mitra kita dari pemerintah ataupun dari perusahaan yang digelar, dan itu sudah kita lakukan dalam bentuk pelatihan untuk memperkenalkan dan meregenerasi para seniman di kerajinan tangan ini. Modal yang saya butuhkan di awal itu, jadi sebelumnya saya pengrajin furnitur. Sebelumnya saya pengrajin furnitur yang beralih profesi menjadi pengrajin souvenir. Maka dari itu modal yang saya butuhkan sudah ada, mungkin peralatan petukangan kayu yang seperti biasanya. Cuma skill yang harus diasah untuk bisa memproduksi souvenir dengan hasil-hasil yang terbaik.
Kesulitan kita di bisnis ini, di kegiatan ini, itu terkendala dengan sumber daya manusia yang emang sangat sedikit yang berminat atau tertarik di dalam produksi ini. Maka dari itu saya kolaborasi dengan perusahaan PT Indahkiat untuk membuka pelatihan-pelatihan yang emang nantinya bisa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang bergerak di bidang kerajinan ini. Kita coba menggali kekayaan yang ada di Banten, karena wilayah kami ada di Banten. Banten ini kaya akan kearifan lokal seperti monumen sejarahnya, kearifan lokal tentang budaya, dan keanekaragaman pariwisata. Maka dari itu kita coba eksplor tentang daerah-daerah yang bagus untuk kita buat dalam bentuk souvenir, dalam bentuk miniatur yang hasilnya bisa dijadikan oleh-oleh para pendatang, para turis, para pelancong yang datang ke wilayah Banten itu sendiri. Kita fokus di souvenir aja karena saya mempunyai keyakinan, saya juga berpandangan, saya dan tim bahwa kesempatan di memproduksi handicraft dan souvenir ini itu peluangnya lebih besar, persaingannya lebih ringan, dan jangkauan pasarnya lebih luas. Makanya kita tetap fokus di souvenir. Kalau membranding suatu produk mungkin kita belum lakukan itu, tapi kita coba memperkenalkan pada publik, pada pelanggan bahwa yang melekat di produk kita itu produk yang menarik dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Kalau untuk branding sendiri kita belum lakukan itu. Dalam memasarkan produk souvenir ini di awal-awal kita menemui kesulitan karena khususnya di Serang sendiri itu produk-produk yang terbuat dari limbah kayu jati Belanda, apalagi produk kita souvenir itu belum bisa diterima di berbagai pasar. Produk yang kita hasilkan itu untuk memenuhi kebutuhan souvenir tamu-tamu perusahaan. Dan kita juga terus meyakinkan beberapa pasar, terutama pasar-pasar seperti pemerintahan, untuk di setiap kegiatannya, untuk di setiap souvenir kegiatannya, yang mudah-mudahan produk kita bisa dipercaya, bisa dipakai untuk di semua pasar yang ada di wilayah kami. Untuk menjaga kepuasan para customer, untuk kepuasan para pembeli, kita coba terapkan beberapa kualitas, menjaga konsistensi waktu, dan kita coba suguhkan dengan karya-karya yang bisa memuaskan para pelanggan. Itu sih. Kondisi sekarang ini sudah dimudahkan dengan beberapa perkembangan teknologi, terutama dengan bantuan teknologi yang ada di internet. Kita bisa memperkenalkan produk-produk kita melalui Facebook, Instagram, dan beberapa toko online. Nah, dari itu peran media sosial, peran toko online ini sangat membantu di perkembangan bisnis kami. Harapan saya dan teman-teman kedepannya bisa menjadi seniman limbah kayu jati Belanda yang diproduksi jadi souvenir, bisa dijadikan souvenir di setiap tempat pariwisata yang ada di Banten. Terus juga banyak orang yang terlibat di produksi ini, karena kita juga bukan semata-mata bisnis, tapi kita juga mencoba mempromosikan Banten, menyuarakan Banten ke masyarakat luar biar Banten lebih dikenal lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.